Perkenalkan teman-teman, nama saya Rafael Jonathan dengan NIM 67 2019 090. Pada kali ini saya akan melengkapi tugas saya dari teknik jaringan C, yaitu TR3 VoIP atau Voice Internet Protocol. Di sini kita bisa lihat VoIP itu definisinya apa, yaitu VoIP itu disebut juga IP telepon atau internet telepon. Itu adalah teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan percakapan jarak jauh. Lalu di sini ada alat dan bahan atau software yang bakal kita gunakan, yang kita butuhkan juga. Di sini ada virtual machine, ada server. Kita bisa pilih Ubuntu server atau FreeBBX. Lalu ada client Windows dan HP sebagai percobaannya. Lalu ada juga aplikasi teleponnya, Bria dan Zoiper. Ini dua-duanya bakal kita gunain nanti. Setelah itu, di sini ada ketentuan tugas. Oke, lanjut aja kita ke tugasnya. Pertama, kita lakukan dulu instalasi dari FreeBBX-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox dari Oracle. Kita klik new aja. Di sini kita bakal gunain sistem operasi FreeBBX. Kita namain di sini aja FreeBBX. Sini FreeBBX. Lalu folder instalasinya kita bakal taruh di mana? Di sini saya taruhnya di local C di folder VirtualBox VMS virtual machine. Lalu dari sini dari tipe dari sistem operasi kita pilih Linux dan versinya ada Linux. Next. Di sini kita konfigurasi besar memori untuk sistem operasi kita. Saya bakal kasih 1 GB aja. Next. Hard disknya kita buat virtual hard disknya. Create. Lalu tipenya pilih yang VDI atau VirtualBox Disk Image. Next. Di sini ada tipe dari physical hard disknya, kita pilih yang dynamically allocated. Next. Di sini kita masukkan besaran dari sistem operasi kita, memori atau storage lah. Kita kasih 10 GB aja. 10 GB. Create. Oke, setelah kita udah buat profil dari sistem operasinya kita klik setting. Lalu teman-teman butuh ISO file dari FreeBBX. Kalau teman-teman gunakan FreeBBX, kalau teman-teman gunain Ubuntu, teman-teman cari dulu versi Ubuntu yang teman-teman mau, misalnya Ubuntu 20.04 gitu ISO-nya ya. Nah, teman-teman ke storage, lalu kita masukkan file ISO-nya di sini. Atau teman-teman bisa pilih ini, choose this file. Sini FreeBBX ISO. Lalu kita ke network. Di network adapter 1 kita pilih yang bridge adapter. Nah, ini kita biarkan default aja. Lalu klik OK. Setelah itu kita start. Nah, di sini kita pilih yang ISO file yang FreeBBX. Start aja. Nah, di sini kita konfigurasi dulu proses instalasinya. Kita pilih yang paling atas aja, FreeBBX 15 instalasi yang recommended, kita enter aja. Nah, kita pilih yang ini juga pilih yang paling atas aja, lalu enter aja. Kita tunggu sampai instalasinya selesai.
sini setelah sudah proses instalasi di Oracle Box kita udah selesai, VirtualBox kita udah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi password dari user yang dibuat di FreeBBX. Di sini kita udah dibuatin user root. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi passwordnya. Kita isi passwordnya aja di sini. Terserah teman-teman mau diisi apa passwordnya, yang gampang aja karena yang gunain juga cuma kita. Nah, setelah udah kita klik done 2 kali. Oke. Selanjutnya kita tunggu proses instalasi di sini. Proses instalasinya kita tunggu aja. Di sini barang masih di sini sampai segini. Kira-kira ini bisa memakan waktu 20 menitan. Maka nanti kita skip aja. Kita lanjut ke step selanjutnya. Oke. Setelah selesai kita instalasi, proses instalasi selesai, yang kita lakukan adalah kita reboot di sini. Kita reboot, klik reboot aja. Nah, setelah pencet reboot, kita langsung close aja ininya, windownya. Kita close aja, kita power off. Oke. Setelah itu kita masuk ke setting lagi. Di storage, ISO filenya kita remove dengan cara klik kanan lalu remove attachment. Remove. Oke, setelah itu oke. Di sini kita statusnya kan udah instalasi, udah selesai. Jadi kita tinggal start aja, nggak perlu ISO file lagi. Kita start, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Di sini loadingnya emang agak memakan waktu ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai FreeBBX itu muncul atau siap untuk digunakan. Oke, setelah layar FreeBBX kita sudah muncul seperti ini, login, windownya udah bisa login. Selanjutnya kita login dengan user tadi udah dibuat, itu root, passwordnya yang tadi kita buat. Oke, enter. Kita tunggu. Nah, setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita mengecek IP kita dengan cara if config. Nah, di sini kan IP-nya masih di HCP ya, 192.168.100.15, masih berganti-ganti gitu tiap kali restart gitu. Selanjutnya adalah kita mengubah IP DHCP ke IP statik. Pertama-tama kita lihat dulu default gateway kita di CMD Windows. Kita ke CMD dulu. Lalu kita tuliskan IP config. Nah, di sini kan wireless LAN adapter WiFi kita default gateway-nya 192.168.100.1. Nah, ini nanti kita satunya ini kita buang, kita ganti dengan dua angka di belakang kita untuk dijadikan IP. Nah, kita pertama-tama kita masuk ke konfigurasi device adapternya dulu. Di sini kan IP kita itu IP awalnya gitu kita itu 192.168.100.15. Kita if config. Di sini terlihat ini device adapter kita yaitu ETH0.
Nah, ini device adapternya kita konfigurasi, kita ganti ke IP static dengan cara nano /etc/system_config/network, lalu script / lagi if config if jfk, lalu nama dari device adapter kita ETH0, lalu enter. Ada kesalahan di sini, network, enter. Nah, di sini tulisannya boot proto itu di HCP. Ini kita ganti jadi static. Lalu kita tambahkan beberapa konfigurasi lagi, yaitu IP address-nya, IP ADDR sama dengan pakai petik 192.168.100 seperti yang default gateway tadi. Lalu 26 angka belakang kita 90. Lalu masuk juga ke netmax-nya. Netmax-nya 255.255.255.0 tutup. Lalu juga gateway-nya, gateway, dan salah tulisnya teman-teman get dan away. Masukkan juga titik 1 default gateway gitu. Oke, setelah dirasa sudah benar, kita lihat lagi. Ketika sudah benar, kita save dengan menekan Ctrl X, lalu yes, dan save, enter. Nah, habis itu kita merestart network service-nya dengan cara /etc/init/network spasi restart. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ketika sudah tulisan OK, kita bisa cek lagi IP kita dengan cara if config lagi. Nah, kalau pengaturan IP static kita sudah benar, maka tulisan di sini ETH0-nya kita sudah berubah IP-nya jadi 192.168.100.90. Nah, kita bisa lanjut ke konfigurasi FreeBBX-nya di web browser yang teman-teman gunakan, bisa di Chrome, bisa di Opera GX, atau di mana-mana. Kita masukkan IP-nya yang tadi 100.90. Nah, di sini kan kalau IP address teman-teman sudah benar konfigurasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah kita pembuatan akun pada FreeBBX. Di sini kita namain aja, misalnya nama kita sendiri, file, nama kita, lalu masukkan password. Teman-teman, passwordnya mau apa? Lalu masukkan email. Di sini saya akan masukkan email asli. Lalu saya sampaikan identifier jadi hiraukan saja, biarkan default. Lalu kita setelah sudah kita setup sistem. Ini kita save aja. Lalu kita masuk ke pilih bagian yang ini, FreeBBX Administration. Masukkan login yang tadi kita sudah buat, username-nya. Di sini continue. Kita masuk ke akun yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah masuk, ini di hiraukan saja, sepertinya tidak akan kenapa-kenapa. Lalu kita submit. Di sini kita continue, ikuti saja langkah-langkahnya, next, lalu yes,
refresh aja. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tampilannya sudah masuk seperti ini, seperti tampilan awal FreePBX, kita langsung pilih bagian aplikasi, lalu ke menu extension. Jadi kita cari extension. Nah, di sini extension. Lalu kita add extension. Nah, di sini kita pilih bagian yang add new SIP legacy. Nah, di sini ini yang kita pilih. Nah, di sini kan kita disuruh percobaan menggunakan Zoiper, Bria, dan smartphone atau HP. Di sini berarti kita buat 3 profil untuk ketiganya. Di sini yang pertama misalnya kita buat untuk Bria. Di sini kita masukin SIP ya, user extension-nya itu nomor seperti nomor telepon untuk si Bria. Nah, ketentuan tugasnya itu kan memasukkan 4 digit di belakang NIM. NIM saya kan 67/2019/090. 4 angka NIM di belakangnya itu adalah 9090. Lalu untuk displaynya ini kita masukkan aja namanya misalnya Bria. Lalu di sini passwordnya kita masukin aja sama seperti nomor teleponnya biar gampang, 9090. Setelah itu submit. Nah, di sini kan terbentuk 1 profil. Lalu kita buat lagi 2 lagi. Ini yang untuk Zoiper, kita buat di nomor yang berbeda. Tadi kan 9090 sudah terpakai, maka di sini kita pakai 9091 misalnya. Display name-nya Zoiper. Nah, passwordnya juga sama aja, 9091. Submit lagi. Nah, ada satu lagi untuk yang smartphone. Ini 9092. Sepertinya misalnya HP ya, atau ya HP aja nggak apa-apa. Passwordnya 9092. Kita submit. Setelah itu kita submit. Nah, setelah sudah seperti ini kita apply config. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah sudah kita apply config, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi Zoiper atau Bria. Kita mulai dari Zoiper dulu ya. Karena Zoiper itu aplikasi kliennya bisa di-download terlebih dahulu tanpa harus konfigurasi SIP-nya dulu. Jadi lebih gampang. Jadi kita masuk aja ke Zoiper. Sini kita konfigurasi dulu. Sini teman-teman pastikan udah download aplikasi Zoiper atau Bria ya. Kalau belum ya di-download dulu. Nah, di sini kita masukin nomor SIP-nya seperti nomor teleponnya. Tadi kan Zoiper itu 9091. Nah, ini passwordnya 9091 juga, kita login. Nah, di sini domainnya yaitu IP kita, IP address kita. Di sini kita masukin yang 192.168.100.90. Kita next aja. Lalu di skip ya. Nah, di sini lagi proses deteksi. Oh ya teman-teman, saya lupa masukkan port pada domainnya. Jadi kita back aja. Di sini kita masukin portnya. Portnya itu kita harus pakai yang 5160. Nah, di sini tadi saya salah. Saya harusnya masukin portnya di domainnya. Kita next aja, skip. Kita tunggu. Nah,
Di sini kan sudah terdeteksi SIP UDP-nya. Nah, kita next saja. Skip aja ya. Nah, di sini kan udah kita login untuk Zoipernya. Nah, sekarang selanjutnya itu kita ke Bria. Bria itu kita masuk dulu ke sini, ke website Bria. Kita konfigurasi dulu SIP-nya biar kita bisa download kliennya. Kita login dulu. Saya udah login, udah bikin usernya akunnya. Jadi kita tinggal konfigurasi aja SIP-nya, terus download kliennya. Sini teman-teman bisa pilih yang sini, voice and video. Kita konfigurasi. Nah, di sini kan belum ada nih. Kita pilih yang have your own PBX or SIP server. Nah, kita udah bikin. Kita configure. Di sini kita ganti namanya Bria. Domainnya itu 190, yaitu IP-nya kita ya 100.90. Nah, di sini portnya jangan lupa pakai yang tadi 5160. Kalau nggak bisa. Lalu SIP username-nya itu 99. Tadi kita udah bikin untuk yang Bria itu 9090. Lalu passwordnya juga 9090. Oke, save and close. Nah, kalau udah seperti sini, kita tinggal download yang ini, Windows. Kita tunggu sebentar sampai proses downloadnya selesai. Oke, kalau udah kita download, udah selesai, kita open. Kita instalasi dulu Bria-nya. Kalau udah terlihat tampilan seperti ini, kita masukkan akun kita yang udah kita bikin di website Bria yang tadi. Kita login dulu. Juga passwordnya dari member aja. Sign in. Nah, sebentar, kita allow akses aja. Nah, di sini kan udah ada nomornya 9090. Nah, di sini kita bakal nyoba untuk ngetes apakah dari Zoiper ke Bria dan dari Bria ke Zoiper bisa. Nah, kita pertama-tama coba dulu ya. Misalnya dari Zoiper ke Bria kan, jadi dari 9091 ke 9090. Kita telepon dulu ya, dial. Nah, dapat telepon ya dari Zoiper 9091. Kita decline aja Zoipernya ya, di reject kan sini. Lalu selanjutnya kita coba untuk dari Bria ke Zoiper itu 9091. Kita teleponnya di sini ya. Nah, ini ya Zoipernya udah dapat notifikasi telepon dari Bria 9090. Nah, ini kita decline aja. Oke, berarti untuk dari voice internet protokolnya tuh dari Zoiper ke Bria udah bisa, dari Bria ke Zoiper udah bisa. Selanjutnya adalah kita
melakukan tes menggunakan HP atau smartphone kita. Oke, setelah kita sudah melakukan tes dari Zoiper di PC dan Bria di PC sudah bisa, dari Zoiper ke Bria dan Bria ke Zoiper sudah bisa. Selanjutnya kita lakukan adalah yang dari HP atau smartphone. Pertama saya menggunakan Connect app dulu buat screen mirroring dari HP. Lalu kita screen mirroring dulu di sini. Oke, setelah sudah yang kita lanjut yang kita lakukan adalah kita pilih Zoiper, lalu masukkan akun username atau PBX. Nah, ini kita masukin nomor telepon SIP yang udah kita bikin di FreePBX tadi, yaitu 9092. Lalu passwordnya juga 9092. Create an account. Lalu di sini kita masukin domain atau IP address kita. Jangan lupa portnya juga 192.168.100.90, lalu .2 5160. Kita next, use anyway, kita skip aja. Nah, di sini SIP UDP-nya udah terdeteksi, kita skip, langsung aja kita skip. Finish, low, stop optimizing, ini kita low aja. Oke. Nah, kita ini aja. Nah, di sini kan kita bakal coba telepon dari Bria dari Zoiper di HP ke Bria di PC dan Zoiper di PC. Kita pertama telepon dulu ke Bria ya. 9090. Telepon. Loh. Nah, di sini udah bisa ya. Ada notifikasi dari PC kalau ada incoming call from HP ke Bria. Kita tutup aja, kita decline. Selanjutnya adalah kita akan coba yang ke Zoiper PC. Di sini kita coba 9091. Kita coba telepon. Nah, di sini udah bisa ya, Zoiper PC udah nyambung ke dari Zoiper PC. Dari Zoiper HP ke Zoiper PC udah bisa. Terus misalnya kita mau coba telepon dari misalnya Zoiper PC ke HP, Zoiper HP 9092. Kita dial ya. Nah, di sini ya terlihat ya ada incoming call. Kita decline aja. Terus dari Bria 9092 kita telepon ya. Nah, masuk ya di sini notifikasinya dari Bria ke Zoiper HP. Kita decline aja. Oke, berarti untuk percobaan testing dari Zoiper Bria di PC ke HP sudah berhasil. Maka untuk tugas kali ini saya kira sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Terima kasih.